Kalau hatimu penuh spam negatif, jangan harap berkah masuk inbox. Ada satu hal yang sering kita lupa dalam hidup. Hati kita itu ibarat inbox email, tempat semua pesan datang, baik yang ditulis dengan cinta maupun yang ditulis dengan racun. Ada pesan berupa kabar gembira, ada yang isinya kesempatan, ada yang isinya rezeki, ada juga yang berupa teguran. Tapi masalahnya, banyak dari kita membiarkan inbox hati penuh dengan spam. Spam berupa pikiran negatif, prasangka buruk, iri, dengki, amarah, rasa tidak cukup, rasa gagal, rasa dibuang, hingga akhirnya pesan penting dari Allah, berkah, petunjuk, rezeki tidak bisa masuk, tertumpuk di balik folder kotoran batin kita sendiri. Bayangkan kalau inbox emailmu penuh spam, kira-kira bisa nggak kamu lihat pesan dari atasan, klien, atau sahabatmu? Tentu enggak. Sama juga dengan hati. Kalau hatimu dipenuhi oleh spam negatif, jangan harap berkah bisa masuk. Bukannya karena Allah pelit, tapi karena hatimu sendiri sibuk dengan email sampah, sampai nggak bisa menerima pesan penting yang sudah dikirim. Disinilah letak tragedi manusia modern. Kita sibuk membenahi layar luar, tapi membiarkan kotak masuk dalam diri penuh sampah. Kita sibuk mengganti wallpaper hidup biar kelihatan indah, tapi di dalamnya penuh virus yang menggerogoti sistem. Maka jangan heran banyak doa tak terjawab, banyak usaha terasa buntu, banyak rezeki yang seret. Bukan karena Allah menutup pintu, tapi karena hati kita sendiri penuh spam yang tak pernah kita bersihkan. Farizah Rounder, bab 1, spam negatif. Itu nyata, bukan sekadar perasaan. Spam dalam hati tidak kasat mata, tapi efeknya nyata. Seperti virus komputer, ia berjalan diam-diam tapi menggerogoti sistem. Spam itu berupa rasa iri pada keberhasilan orang lain, rasa takut kehilangan rezeki, rasa bersalah berlebihan hingga membenci diri, rasa cemas akan masa depan, rasa marah yang tak pernah dimaafkan. Semua itu tidak terlihat tapi mengisi ruang batin. Dan semakin penuh spam itu, semakin sulit cahaya Allah masuk. Padahal Allah sudah jelas berfirman dalam Surat Asy-Syams ayat 9-10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Spam negatif adalah kotoran jiwa. Dan selama kotoran itu menumpuk, inbox batinmu tidak bisa menerima cahaya, inspirasi ataupun keberlimpahan. Kamu bisa kerja keras, doa keras, tapi tetap saja terasa buntu. Karena apa? Kotaknya penuh, server hatimu sibuk memproses sampah. Bab 2. Kenapa spam negatif begitu mudah masuk? Ada satu hukum sederhana dalam spiritualitas dan tasawuf. Hati itu ibarat magnet. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan kamu tarik. Kalau kamu fokus pada kekurangan, maka spam tentang kekurangan akan terus masuk. Kalau kamu fokus pada rasa takut, maka semesta akan terus mengirimkan iklan tentang ketakutan. Pikiran negatif tidak datang tiba-tiba. Ia datang karena 1. Kebiasaan lama yang tak pernah dibersihkan. 2. Lingkungan toksik yang suka menyebarkan gosip dan ketakutan. 3. Konsumsi informasi yang penuh kebencian dan provokasi. 4. Kurang muhasabah sehingga tidak sadar spam sudah menumpuk. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa jam sehari kita mengisi hati dengan berita buruk, dengan keluhan, dengan rasa tidak cukup? Berapa kali sehari kita membuka pintu spam dengan kalimat seperti, hidup gue sial banget, rezeki gue seret, enggak ada jalan keluar. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar ucapan, tapi password yang membuka pintu spam masuk lebih banyak. Bab 3. Inbox hati yang bersih itu magnet berkah. Allah itu maha kaya. Rezekinya tidak pernah kurang, keberlimpahannya tidak pernah habis. Pertanyaannya cuma satu, hatimu siap menampung atau tidak? Sama seperti inbox email. Kalau penuh spam, pesan penting masuk pun akan nyangkut di folder junk. Bukan salah pengirim tapi salah penerima. Hati yang bersih ibarat inbox yang terfilter dengan baik. Spam langsung terbuang. Pesan penting langsung masuk. Kalau kamu punya hati yang lapang, rezeki datang terasa ringan. Petunjuk datang jelas. Kesempatan terasa terbuka. Hidup jadi selaras karena sistemmu tidak dibanjiri sampah. Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati itu pusat segalanya. Bersih atau kotornya hidupmu bergantung pada spam apa yang kamu simpan di dalamnya. Maka kalau ingin rezeki lancar, berkah mengalir, jangan cuma sibuk bekerja keras di luar. Mulailah bersih-bersih inbox di dalam. Bab 4. Cara membersihkan spam negatif. Membersihkan spam hati tidak bisa instan, tapi ada langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Seru muraqabah, sadar akan Allah. Setiap kali spam datang, ingat bahwa Allah sedang melihatmu. Kesadaran ini membuatmu tidak mudah memberi ruang pada pikiran negatif.
Terusin jikir, reset frekuensi. Jikir itu ibarat tombol refresh yang membersihkan cache hati, melepaskan spam, lalu menghubungkanmu kembali dengan sumber asli, yaitu Allah. Ucapkan la ilaha illallah dengan hati. Rasakan itu seperti antivirus yang menghapus spam satu persatu. 3. Memaafkan. Spam terbesar seringkali adalah luka lama. Dengan memaafkan, kamu menekan tombol delete permanen. Bukan berarti melupakan, tapi tidak lagi menyimpan racun di folder hati. 4. Syukur harian. Menulis minimal 3 hal yang kamu syukuri setiap hari adalah filter terbaik. Dengan syukur, inbox hatimu akan lebih terisi pesan cinta dibanding pesan ketakutan. Listener, kurangi konsumsi negatif. Batasi berita yang hanya memicu cemas. Kurangi obrolan yang hanya berisi gosip. Jauhi circle yang isinya cuma keluhan, karena semua itu adalah pengirim spam paling aktif. 6. Afirmasi yang sehat. Alihkan ucapan dari hidup gue sial menjadi hidup gue penuh kesempatan. Dari rezeki gue seret menjadi Allah selalu cukupkan aku dengan caranya. Bab 5. Mengubah spam jadi pahala. Allah tidak pernah menciptakan spam negatif sia-sia. Kadang rasa iri, cemas, takut sebenarnya adalah sinyal. Sama seperti email spam, kalau kita jeli, kita tahu siapa pengirimnya dan bisa memblokir agar tidak datang lagi. Begitu pula dalam hidup. Kalau kamu sering iri, berarti Allah sedang kasih kode bahwa hatimu butuh belajar syukur. Kalau kamu sering takut, berarti Allah ingin kamu belajar tawakal. Kalau kamu sering marah, berarti waktunya kamu belajar sabar. Semua spam bisa jadi pahala kalau kamu menggunakannya sebagai bahan refleksi. Bab 6. Jangan jadi penyalur spam. Ini yang lebih bahaya. Jangan sampai bukan hanya menerima spam, tapi juga menjadi pengirim spam ke hati orang lain. Mengeluh terus di depan orang lain, menyebar gosip, menyebar rasa takut. Semua itu menjadikanmu server spam yang menyebarkan racun ke inbox orang lain. Bayangkan betapa berat tanggung jawab itu. Maka sebelum bicara, sebelum menulis status, sebelum berkomentar, tanyakan, apakah ini pesan cinta atau spam? Kalau spam, tahan. Jangan kirim. Karena setiap spam yang kamu kirim bukan hanya mencemari hati orang lain, tapi juga kembali sebagai beban ke hatimu sendiri. Bab 7. Inbox kosong bukan berarti sepi. Ada orang yang takut hatinya kosong. Takut kalau tidak ada yang memenuhi maka hidup terasa hampa. Padahal inbox kosong bukan berarti sepi. Inbox kosong berarti siap menerima pesan baru. Sama seperti hati. Kalau kosong dari spam justru lebih mudah menerima wahyu, ilham, keberlimpahan. Tasawuf selalu mengajarkan bahwa al-faragh atau kekosongan adalah pintu pencerahan. Kosongkan hati dari spam, maka Allah akan isi dengan cahaya. Kosongkan pikiran dari keluhan, maka Allah akan isi dengan jalan keluar. Kosongkan diri dari ego, maka Allah akan isi dengan cintanya. Hidup ini sebenarnya sederhana. Allah sudah atur rezeki, sudah atur berkah, sudah atur jalan keluar. Yang bikin rumit adalah spam yang kita simpan sendiri. Kita marah tapi nggak selesai. Kita iri tapi nggak sembuh. Kita takut tapi nggak serahkan. Spam itu terus menumpuk hingga inbox hati penuh sesak. Kalau hari ini kamu merasa doa nggak nyambung, usaha nggak jalan, rezeki mampet, mungkin bukan karena Allah menolakmu. Mungkin inbox hatimu penuh spam, dan satu-satunya cara agar berkah bisa masuk adalah bersih-bersih. Delete semua spam, reset frekuensi dengan zikir, lalu biarkan hati jadi inbox kosong yang siap menerima pesan terbaik dari Allah. Jadi izinkan aku bertanya dengan jujur, hati lu sekarang lebih banyak berisi pesan cinta atau spam yang menggerogoti? Karena berkah bukan datang pada hati yang sibuk dengan sampah, tapi pada hati yang lapang, siap menerima cahaya.